Selamat pagi, Jess. Ini komen ini tak replay lagi ya. Saking banyaknya komen-komen ini, saya perlu karena imbal baliknya pasti ke saya. Nanti ujung-ujungnya, Pak ini asli apa palsu? Pak ini asli apa palsu? Jess, sejak sejak konten saya, racikan Makcin, saya Stitch, Bang Hotman, orang mulai tahu tentang racikan Makcin. Sehingga mulai saat itulah orang mulai niru untuk membuat racikan teh biji alpukat. Nah, jujur saya tidak tahu isi racikan itu apa. Kalau kamu tanya sama saya, isi racikan itu apa? Dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah mengungkap isi racikan itu apa. Ada banyak elemen yang saya sembunyikan. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan, bahkan yang membantu saya untuk meracik, dia pun tidak tahu namanya apa. Karena saya kasih nama yang berbeda. Sehingga dia tidak tahu itu apa. Dicari sampai jelimet, mati pun dia tidak akan tahu. Yang tahu hanya saya dan beberapa orang ahli jamu, dia tahu, oh ini dari bahan ini. Nah itu baru orang ahli jamu bakal tahu. Kalau enggak, kamu mau cari, tidak akan ketemu. Kecuali yang kelihatan di depan itu ketika orang iseng membuka racikannya, nah itu biasanya kan mereka itu dicari, di di piring, kemudian oh ini ada ini, oh ini ada ini, oh ini ada ini. Tapi lainnya tidak akan ketemu karena itu mixnya nyampur ngeblend dengan racikan itu. Makanya di dalam eh, deskripsi, kalau kamu buka Shopee, kamu buka TikTok Shop, kamu buka Topet, ya, kamu buka ke beberapa orang affiliate, mendeskripsikan itu, kamu akan cuman taunya biji alpukat, jahe merah, ketumbar, sama satu lagi apa itu? Eh, Ya itu doang, yang mereka tahu cuman itu doang. Jahe merah, ketumbar, sama biji alpukat. Kalau nggak ngerti raciknya, mesti pahit, mesti antah. Diminumnya rasanya antah. Kamu nggak akan suka. Nah, kenapa orang yang minum racikan teh biji alpukat, dia racikan saya ya, dia bilang enak banget ya, rasanya kok begini, nggak ketebak gitu, nggak ketebak. Cuman beberapa kali saya trial dengan beberapa campuran yang lain. Nah, ada beberapa yang rusak, ada beberapa yang bilang kepedesan, ada beberapa yang bilang oh, rasanya berubah. Nah, karena apa? Karena ada mix yang saya campurkan tambahan elemen-elemen itu. Nah, saya menambahkan elemen-elemen itu kan tujuannya untuk mendapatkan yang antioksidan yang lebih bagus lagi. Tujuannya untuk mendapatkan mineral vitamin yang lebih tinggi lagi sehingga kamu bisa tidak yang buat yang enggak punya keuangan bagus, enggak perlu nambah suplemen yang banyak, cukup racikan makcin aja bisa begitu. Nah, saya sudah membuat tembok ya di dalam semua konten saya dari pembelajaran. Saya sudah membuat tembok supaya kamu tidak nemu yang nyasar, supaya kamu tidak nemu yang palsu-palsu. Makanya setiap video saya pasti ada hubungi Vira, ada info Vira. Setiap video saya pasti ada itu. Tujuannya adalah supaya kamu nemu tokonya racikan makcin. Kalau kamu menemu affiliate racikan makcin. Kalau kamu menemu informasi racikan makcin yang valid. Karena kalau kamu tanya ketika kamu WA, kamu tanya ketika kamu masuk ke message, ini asli apa palsu? 1000% akan menjawab asli. Semuanya pasti bilang asli. Ini betul Vira, semua akan menjawab Vira. Tapi Vira dengan nomor 0817 di tengahnya ada 6997, 8 belakangnya 881, hanya ada satu Vira. Nggak bisa didobel itu nomor. Makanya selalu saya bilang, cari informasi dari Vira. Kalau kamu ketemu VT saya, ya, VT saya bisa dicuri orang. Tapi kalau ketemu sama VT saya yang saya duduk di rumahnya Pak Harto, Mbak Tutut di Cendana, itu hanya saya yang di situ. Wajahnya bisa kelihatan. Nah, di situ ada linknya, itu link Tokopedia.
link TikTok Shop. Kamu bisa klik di situ, itu keranjang kuning saya. Gitu. Nah, keranjang kuning yang asli, kalau kamu meragukan, kembali lagi informasinya kamu dapetin dari Vira. Gitu. Karena kalau tidak, kamu pasti akan nemu nanti ujungnya, Pak, kok rasanya begini, Pak, kok rasanya begitu. Dan ketika ditunjukkan gambarnya, itu palsu, itu bukan racikan saya. Ya, saya orangnya tidak pernah mau mematikan rezeki orang. Meskipun dia membuat yang palsu-palsu, yaitu rezekinya dia kalau kamu tidak konsisten dengan pembelajaran. Kalau kamu tidak meneliti. Kan itu bukan ranah saya untuk saya mematikan rezeki orang dari orang-orang yang palsu. Ya, orang-orang di pedesaan aja masih bisa mendapatkan panen dari padi yang tersisa kan. Itu rezekinya dia, karena dia minat banget untuk memalsukan racikan itu. Sampai membuat konten menjelek-jelekkan racikan macin yang asli pun tidak ada masalah buat saya. Gitu. Ya monggo saja, mungkin dia tidak punya penghasilan yang lain, sehingga dia mengais penghasilan dari orang-orang yang tidak konsisten dengan pembelajaran, yang tidak konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan. Ya tidak apa-apa, itu rezekinya dia. Gitu. Nah, tinggal masalahnya, kamu mau mendapatkan yang benar apa tidak, kan kembali lagi ke dirimu, Jess. Saya nggak mau tahu itu urusan kamu ketemu sama yang palsu atau kamu ketemu sama yang bukan racikan macin. Ya, saya nggak mau tahu itu. Karena itu pilihannya ada di dirimu sendiri. Gitu. Itu pilihannya ada di dirimu. Yang jelas, racikannya dia dengan racikan saya 1000% jauh berbeda. Ya, banyak hal yang dia tidak tahu yang ada di dalam racikan yang saya buat, sehingga racikan yang saya buat memberikan nilai lebih, memberikan manfaat yang lebih daripada yang mereka buat. Itu saja yang bisa saya katakan. Selebihnya, walau alam. Biar Tuhan yang membuat penilaian. Karena saya dididik oleh agama saya tidak boleh menghakimi orang lain. Karena apa yang kamu ukurkan untuk menunjuk orang lain, itu nanti akan diukurkan kepada saya. Makanya saya tidak mau menunjuk itu. Tapi kalau bicara masalah racikan macin, ya tidak ada duanya selain racikan macin yang saya buat. Karena sebelumnya tidak ada. Ya, tidak ada. Yang menjual biji alpukat banyak. Yang menjual biji alpukat banyak. Zaman dulu sebelum tahun 2019 itu yang menjual biji alpukat, mereka menjual untuk biji, untuk benih. Atau yang mereka menjual itu parutan biji alpukat, itu banyak ada. Tapi kalau racikan macin, ya satu-satunya racikan macin yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan menjadi berkah bagi ribuan orang, ya racikan macin yang saya buat itu, yang saya racik itu. Dan banyak yang bertanya, ini apakah ada BP POM-nya? Saya udah konsultasi. Belum di BP POM. Karena apa? Karena memang itu bukan industri besar, itu sama persis orang membuat jamu gendong yang ditawarkan setiap pagi. Mereka menjual jamu gendongnya. Makanya izin yang beredar adalah izin PIRT. Izin yang membuat racikan macin bisa beredar dan dinikmati oleh masyarakat. Itu sama seperti kamu di apotek, ada beberapa obat nggak ada izin BP POM-nya, tapi obat itu punya izin PIRT. Nah, racikan macin kayak gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya ketika orang menghajar saya, menghakimi saya santai aja untuk itu. Jadi saya nggak perlu berlebih untuk merespon. Gitu. Nah, buat Pak siapa ini, saya senang sekali karena beliau tanya racikan macin gak ada keranjang kuningnya. Lalu saya arahkan ke profil saya dan dia bilang sudah CO. Terima kasih Pak Akbar. Ya, terima kasih. Sehingga ini lihatin di sini. Nah, itu dia tuh ya Pak Akbar ya. Pak, racikan macin agak ada keranjang kuningnya, ada di profilnya. Saya udah CO. Tuh, ini informasi yang langsung Pak Akbar kasih sama saya. Terima kasih Pak Akbar. Nah, ini logo racikan macin yang asli ya ini. Foto saya duduk di rumahnya Pak Harto itu. Itu rumahnya Mbak Tutut. Jalan Cendana nomor 12. Ya, itu rumahnya Mbak Tutut. Bukan Jalan Cendana ini Jalan Yusuf Marta Dinata itu. Ya, di rumahnya Mbak Tutut. Sebelahnya baru Jalan Cendana. Ini ketika saya sowan ke beliau waktu itu. Ya, Jess, sehat selalu, Pak. Sehat selalu. Ya, diberkahi.